Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Puah. Tentunya agar hidup kita lebih sehat, lebih semangat, dan bermanfaat. Ngobrol kita kali ini menjawab salah satu daripada pertanyaan ibu-ibu hamil ataupun mereka yang masih sedang dalam PROMIL, program kehamilan, yaitu dokter, saya kepingin punya anak laki-laki. Atau mungkin ada pasangan yang sudah punya anak perempuan 3, dokter saya kepingin banget ini hamil anak keempat ini dapat laki-laki. Atau sebaliknya, dokter anak saya itu 4 laki-laki semua, masa yang kelima ini laki-laki lagi, saya pengen yang ini perempuan. Nah, kita ayo ngobrol sesuatu yang bermanfaat, tapi sekali lagi saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang nanti saya sampaikan ini tidak menjamin 100% akan tercapai apa yang Anda inginkan. Maksudnya, dengan beberapa teori ini tidak menjamin angka keberhasilannya pasti nanti yang ini akan dapat anak laki atau pasti akan dapat anak perempuan. Karena yang akan kita bahas ini yang proses alami, bukan melalui intervensi, insem ataupun bayi tabung. Oke, kita lanjutkan ya. Perlu diketahui oleh para bunda maupun suami bahwa penentu jenis kelamin anak kita itu tidak bisa hanya tergantung kepada istrinya saja. Justru penentunya adalah kromosom yang diberikan oleh suami kita. Di dalam sperma mengandung ada yang namanya kromosom X dan Y. Sedangkan kita perempuan hanya punya X dan X. Jadi kalau suami kita memberinya X, tentu akan jadi anak perempuan. Sebaliknya kalau yang diberikan itu adalah kromosom Y, menjadi XY, menjadi anak laki-laki. Nah, yang jadi masalah kan gimana caranya bisa dapat kromosom yang X atau yang Y itu tadi? Karena kita menginginkan jenis kelamin tertentu. Yang perlu saya garis bawahi juga sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai hal ini adalah yang penting di dalam mempunyai anak itu bukan jenis kelamin dapat laki atau perempuan. Doa tulus daripada orang tua yang terpenting adalah mendapatkan anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Itu yang penting. Jadi, mohon maaf ya, nggak apa-apa kita belajar mengenai teori ini, tapi yang penting itu tadi. Kalau kita sudah memohon kepingin punya anak laki-laki, tapi Tuhan memberi itu perempuan, harus tetap bersyukur. Nggak boleh merasa gelo atau ngersulo atau apa istilahnya. Merasa nggak seneng gitu, kasihan anak kita. Merasa dia tidak diharapkan ya. Jadi sebelum lebih lanjut itu tadi yang perlu dipahami oleh para pasangan suami istri yang menginginkan jenis kelamin tertentu pada anaknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi kan tadi sudah dijelaskan bahwa penentu adalah kromosom suami. Nah, peluangnya itu ya, peluang untuk bisa dapat laki atau perempuan tentunya 50-50. Paham maksud saya ya? Ya 50% laki, 50% perempuan ya. Nah, kita mau melakukan intervensi apa supaya itu tadi, supaya bisa terjadi yang kita harapkan. Ada beberapa metode, tapi ini saya ambil saja yang terkenal yaitu metode Settles ya. Itu apa tips dan triknya supaya bisa dapat laki-laki atau sebaliknya supaya dapat perempuan. Nah, ini perlu dipahami sejak dari sebelum pembuahan. Karena kalau datang ke saya sudah hamil 10 minggu, 12 minggu, dokter saya kepingin anak saya ini laki. Ya nggak bisa kan, ngerti ya? Jadi itu harus dimulai sebelum terjadi pembuahan. Oke, yang pertama, mengenai saat berhubungan suami istri. Kalau berhubungannya pada pas ovulasi, itu akan terjadi anak laki-laki. Tapi kalau 2-3 hari sebelum ovulasi, jadi masih agak jauh dari ovulasi, itu akan terjadi anak perempuan. Ya, ini ada teorinya ya. Tapi tidak perlu saya bahas lebih detail, nanti malah bingung ya. Yang jelas, kenapa sih kok kromosom Y itu lebih cepat sampai, tapi lebih nggak tahan. Artinya cepat mati juga gitu ya. Jadi makanya harus hubungannya pas ovulasi. Oke, yang kedua, saat berhubungan, kalau terjadi orgasme ya, hubungan suami istri, yang perempuannya itu orgasme duluan, itu dia biasanya mengeluarkan lendir yang bersifat basah, makanya jadinya laki-laki.
Tapi kalau tidak orgasme, itu lendirnya bersifat asam, sehingga terjadinya perempuan. Oke ya. Nah, saat berhubungan juga, kalau supaya orgasme tentunya akan terjadi penetrasi yang dalam. Itu bisa menjadi anak laki-laki. Sebaliknya kalau kepinginnya anak perempuan ya nggak usah orgasme, nggak usah penetrasi dalam-dalam, ya sekedar berhubungan saja begitu, sehingga pH vaginanya asam. Kemudian ada lagi teori yang menyatakan dari segi makanan. Supaya mendapatkan suasana yang asam itu banyak makan mengkonsumsi kalsium, magnesium, semacam sayur-sayuran, biji-bijian itu akan menjadi anak perempuan. Sebaliknya kalau ingin yang makanan yang bisa membuat suasana basah tentunya golongan daging, ikan, makanan yang kaya natrium, kalium, seperti kalau misalkan contohnya sayur itu bisa tomat, bisa wortel, bisa kentang, bisa jamur, seperti jagung juga bisa ya. Tapi yang jelas banyak daging, itu supaya menciptakan suasana yang lebih basah. Ada lagi teori yang agak sedikit ekstrim, mohon maaf, cairan cuka, asam cuka dipakai cebok supaya membuat suasana lebih asam. Kalau yang suasana basah pakai soda kue, itu kan ya natrium hidroksida ya, itu bisa membuat suasana basah. Kalau asam cuka, asam asetat begitu bisa membuat suasana asam. Nah, ada lagi yang teori mengatakan sebelum berhubungan, kalau kepingin anak perempuan, berendamlah pada air hangat. Karena sifat kromosom yang Y itu nggak tahan terhadap panas. Jadi kalau yang berendam pada air hangat, suasananya lebih panas begitu, yang masuk yang bisa bertahan yang kromosom X-nya, jadinya perempuan. Tapi kalau kepingin kromosom Y-nya yang bertahan, berarti mandinya atau berendamnya air dingin saja, supaya kromosom Y-nya nggak mati begitu. Saat membuahi bisa ketemu yang kromosom Y dengan kromosom kita yang X menjadi laki-laki. Nah, itu para sahabat sehat beberapa tips dan trik yang termasuk di dalam metode shuttle ya. Yang satu lagi Pumpung ingat itu mengenai, mohon maaf, celana dalam bagi pria jangan terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, itu juga kromosom Y-nya gampang mati begitu ya. Itu kan tips dan triknya ya, termasuk di dalam metode shuttle. Kalau ditanya dokter, angka keberhasilannya kalau berdasarkan teori yang dokter sampaikan ini berapa persen? Waduh, kalau tetap persen ya mungkin 50-50 juga ya, karena kan 50 jadi laki-laki, 50 jadi perempuan. Oke lah, ditambah karena metode macam-macam tadi jadi 60% lah gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kepingin pasti berhasil atau katakanlah mungkin 95% ke atas, ya metode berbantu ya, insem atau bahkan bayi tabung ya. Karena kalau in vitro ya, maksudnya dibuahi kan sperma diambil itu kromosomnya bisa dipilih, kepingin anak perempuan ya dipilih yang X, kalau kepingin anak laki-laki dipilih yang Y, kemudian dibuahkan ke sel telur kan pasti bisa dipilih, paham ya? Nah, tapi kalau terbuainya secara alami, dokter kalau pakai USG kan baru tahu jenis kelamin kalau sudah 5 bulan gitu. Saat masih 10 minggu bisa tahu. Tahu kalau itu tadi dengan metode berbantu dilihat pembuahannya itu kromosomnya yang membuahi apa. Paham ya? Jadi sekali lagi para sahabat sehat, ngobrol sehat kita kali ini seputaran kan itu kan, kepingin punya anak laki atau perempuan bagaimana tips dan triknya. Sudah saya beri tips dan triknya. Tapi sekali lagi ini tidak menjamin 100%. Nah ya jadi sudah jelas, jadi nggak terus, waduh saya udah ngikutin nih, udah pakai, mohon maaf cebok pakai asam cuka, kemudian makannya sayur-sayuran, kalau hubungan udah nggak kerasa apa-apa, nggak sampai orgasme. Lah kok jadinya juga laki dokter, nggak perempuan, padahal teorinya perempuan. Nah, seperti saya katakan kan, angka keberhasilannya tidak 100%, mungkin hanya 60% begitu. Sekali lagi, kita manusia tugasnya berusaha. Kalau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, saya sering bercanda ke pasien saya. Ini kebetulan kemarin pasien saya 3 anaknya kan perempuan semua. Saya katakan, Bapak habis ini mendirikan CV 3 darah ya. Sebaliknya kalau laki semua, Bapak mendirikan CV 3 putra. Artinya apa sih? Jenis kelamin apapun disyukuri. Banyak pasangan yang kepingin hamil aja nggak bisa. Anda diberi gratis, mau dikasih 3, mau dikasih 4. Kalau udah 4 laki semua masih tetap nggak mau KB,
Ya mungkin mau satu lagi supaya pendowo limo ya. Kalau 5 laki-laki kan istilahnya orang Jawa pendowo limo. Nanti ditanggap wayang istilahnya diruat begitu ya. Tapi sekali lagi, sudahlah. Apapun yang Tuhan beri, bersyukur. Tips dan trik ini boleh Anda pelajari, boleh Anda praktekkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah protes kalau sampai tidak berhasil. Oke, begitu saja para sahabat sehat. Silakan Anda like, subscribe, tulis di kolom komentar mungkin apa yang bisa jadi bahasan di ngobrol sehat selanjutnya. Dan jangan lupa share ya. Share kepada teman atau siapa yang memang memerlukan edukasi mengenai tips dan trik menentukan jenis kelamin bagi Anda. Salam sehat.